Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita ini dimulai dengan sekelompok perampok yang sedang bekerja, yaitu membobol sebuah rumah. Mereka bertiga bernama Rocky, Alex, dan juga Moni. Saat di mobil, Rocky ini berencana akan pindah rumah ke California dengan pacarnya yaitu si Moni. Di sini si Alex gak bisa ikut ke sana karena ayah dia saat ini ada di kota ini. Setelah itu, Alex pun pergi ke rumahnya. Karena rumahnya kosong, dia pun langsung bergegas ke ruangan ayahnya buat ngembaliin kunci rumah yang ia pakai tadi. Dan ayahnya Alex ini ternyata bekerja di jasa keamanan rumah. Oleh karena itulah, Alex and the gang gampang buat ngebobol rumah targetnya. Yo, this is it, man. Lalu, di tempat si Moni, dia lagi ngejual hasil barang curiannya. Namun, di sini harga yang dikasih sangat murah. Moni yang gak punya koneksi lagi, dia pun harus nerima itu. Dan Moni pun dikasih info terbaru buat target dia selanjutnya. 37 Buena Vista Street. Houses with your dad's security company. Mereka bertiga pun berkumpul buat rapat bahas targetnya itu. Dan target selanjutnya mereka adalah veteran tentara yang tinggal di perumahan kosong, plus tentara ini udah gak bisa ngeliat. Veteran tentara ini mendapatkan uang kompensasi $300.000 karena anak si tentara ini tertabrak hingga tewas oleh seorang wanita kaya. Di sini Alex ternyata masih mikirin sedikit tentang hukum. Dan dia nggak mau ngerampok kalau nilai uangnya di atas $10.000 karena hukumannya akan semakin berat. Si Alex ini menolak target kali ini dan langsung pergi dari sana. Alex ini dapat WA dari si Rocky yang membujuk kalau lakukan ini untuk dirinya sebelum dia pindah. I don't know. Let's go find out. Guys, no. Seriously? Give us a fuck. Alex yang udah mulai goyah, dia pun langsung nyelidikin rumah targetnya di internet. Dan ternyata uang kompensasi si veteran perang ini adalah 6 digit. Few months till you can find a new job. You have no money in here. Di rumah, Rocky ini dapat balasan WA dari si Alex yang bilang dia akan ikut. Rocky pun langsung ngejanjiin bakal pindah ke California ke anaknya yang pengen main ke pantai. So you and I move there together, would you like that? Mereka bertiga pun langsung nyelidikin lingkungan sekitar rumah target. Di dalam mobil, Rocky ini cerita kalau saat kecil, ayahnya Rocky ini ninggalin dia dan juga ibunya. Karena itulah, ibunya jadi mabuk-mabukan. Dan si Rocky ini terus-terusan nangis sampai dikurung di sebuah ruangan oleh ibunya. Karena dia disalahin atas kepergian sang ayah. Dan si Alex setelah mendengar itu, dia pun ngomong habis dapat uang dari rumah ini. Dia akan ikut Rocky untuk ke California. Tak lama dari itu, Moni ini datang dan langsung ngasih rekaman timestamp. Kalau di perumahan ini sepi tidak ada orang. Saat Rocky melihat, tiba-tiba dia kedatangan anjing.
Yang mana itu adalah anjing dari si veteran tentara target mereka. Mereka pun mulai menjalankan aksinya. Dan tahap pertama adalah melemparkan obat tidur buat si anjing. Setelah itu, mereka mulai membobol pintu di sana. Namun, karena si pemilik rumah adalah veteran perang, rumah itu pun dijaga sangat ketat dengan menambahkan kunci berlapis di setiap pintu masuk. Point this in the general direction of the master keypad. That'll kill the alarm. I can feel it. Dari kebingungan itu, si Rocky ini menyadari kalau ada satu jendela yang ada pagar besinya. Dia pun mencoba masuk dari sana. Rocky yang udah di dalam, dia pun langsung matiin alarm keamanan rumah itu, serta membukakan pintu masuk dari dalam. Mereka bertiga pun sudah berhasil masuk ke dalam dan langsung mencari keberadaan uang yang mereka cari. Sedangkan si Moni, dia berencana buat ke kamar si pemilik rumah. Moni pun langsung menaruh gas tidur di kamar itu agar mereka aman. Setelah selesai, mereka mencoba membobol pintu yang mencurigakan di sana. Namun, karena kunci di sana sangat kuat, Moni ini mencoba membobolnya dengan pistol. Gangster style, bitches. Why'd you bring a gun? You just gave this guy the legal right to shoot us. Alex yang melihat pistol pun dia jadi takut. Karena Moni merampok membawa pistol, dia pun mutusin mau pergi dari sana. Dan tak lama dari itu, Who's there? Okay, man, just chill. ternyata si Abah ini udah ada di sana. Moni dengan pedenya yang memegang pistol, dia pun mencoba mengancam si Abah ini untuk diam. I'm gonna leave, okay? Stay right fucking there. Namun, As I say, alright? Don't take one single step. Son it! Ah! Motherfucker. Stop! dia yang malah tertangkap oleh si Abah. Barangan nih orang meremehkan veteran perang. Dan si Abah ini menanyakan mereka ada berapa orang. Si Moni yang udah terpojok pun menjawab, hanya ada satu orang. Setelah mendengar itu, tiba-tiba si Abah ini menembak si Moni tanpa ada keraguan sedikit pun. Rocky yang ada di sana pun, dia menjadi ketakutan ngumpet di dalam lemari baju di sana. Dan si Alex yang mendengar suara tembakan tadi, dia pun berinisiatif masuk lagi ke dalam. Alex yang menuju ke si Rocky, dia malah ketemu si Abah. Untunglah dia nggak ketahuan di sana, dan langsung mencoba ke tempat si Rocky setelah mendapatkan WA dari si Rocky. Di tempat si Rocky, dia kedatangan si Abah yang kesana mengecek berangkasnya, dan ternyata barang yang mereka cari ada di sana. Rocky yang melihat itu pun mencoba ngambil uang di berangkas itu yang ia lihat tadi.
Alex dan Rocky pun mencoba kabur dari sana lewat gudang bawah tanah di pintu yang udah mereka jebol. Namun, saat ingin ke bawah, tiba-tiba dan ketegangan pun terjadi. Setelah aman, mereka pun langsung bergegas pergi ke gudang. Sedangkan di tempat si Abah, dia menyadari kalau ada orang lain di sana. Dari sepatu yang ada di bawah dekat pintu masuk. Si Abah pun mulai ngecek berangkasnya lagi. Dan ternyata di dalamnya sudah kosong. Dia pun langsung menjadi sangat emosi. Sedangkan di tempat Alex dan Rocky, mereka dikejutkan dan lonceng pun berbunyi. Yang membuat si Abah ini tahu lokasi dari para si perampok ini. Dan ternyata yang Alex dan Rocky lihat adalah seseorang yang disandra di sana. Orang itu pun meminta pertolongan ke mereka. Dan ternyata orang itu adalah Cindy Roberts, pelaku penabrakan dari anak si Abah ini. Dia pun menunjuk berangkas di sana. Dan tak lama dari itu, suara langkah kaki pun terdengar. Rocky yang kasihan, dia pun mencoba buat nolongin wanita ini. Dan di dalam berangkas ini ternyata adalah sebuah kunci. Mereka pun langsung bergegas melepaskan wanita itu dan langsung bergegas pergi dari sana. Dengan dikejar-kejar oleh si Abah yang juga ke sana. Dan saat Alex ini mencoba membuka gembok di sana, untunglah tembakan itu cuma ngenain kuping si Alex ini. Namun buat si Cindy, dia harus tewas terkena tembakan itu. Si Abah yang tahu orang yang tertembak tadi adalah Cindy, dia pun menjadi sangat sedih plus sangat emosi sambil menyebut anakku. Dia pun langsung mengunci pintu itu lagi dengan obeng. Setelah selesai dengan keadaan lampu yang mati, kegilaan si Abah pun dimulai. Alex pun sempat tertangkap di sana. Dan untunglah peluru pistol si Abah ini habis. Dan si Alex pun akhirnya bisa lolos. Rocky dan Alex pun langsung bergegas pergi ke atas. Namun saat sudah di atas, bukannya aman, mereka malah ketemu dengan masalah baru. Rocky. Anjing si Abah pun mulai nyerang ke sana. Mereka berdua pun langsung pergi ke sebuah kamar di sana. Dan di tempat si Abah, dia lagi ngambil pistol barunya. Alex pun nyuruh Rocky untuk masuk ke dalam saluran udara di sana. Dan untuk si Alex, dia akan menahannya di sini. Namun karena sudah nggak kuat, dia pun dikejutkan oleh anjing yang langsung nyerang. Dan Alex pun yang kaget, dia pun akhirnya jatuh dari atas sana.
Sedangkan di tempat si Rocky, dia kedatangan anjing si Abah yang nyusul ke sana. Alex yang udah sadar, dia mencoba buat pindah tempat secara perlahan biar kaca itu nggak pecah. Namun tiba-tiba dia harus jatuh ke lantai 1 lagi. Dan si Alex ini langsung nyoba buat nyalain alarm di sana. Dan petak umpet pun terjadi lagi. Si Abah yang ganas pun langsung menghajar si Alex ini tanpa ampun. Kemudian di finishing dengan... Sedangkan di tempat si Rocky, dia akhirnya ketemu jalan keluarnya. Dan tiba-tiba dia pun harus tertangkap dan dihajar tanpa ampun sampai pingsan. Saat Rocky ini bangun, dia ternyata sudah ada di gudang tempat si Cindy diikat. Namun saat ini dia menggantikan peran si Cindy. Di sini si Abah ngejelasin kalau semua ini tidak adil karena anak orang kaya dia tidak dipenjara. Sedangkan anaknya si Abah ini harus tewas. Dan si Abah ini ingin pertanggungjawaban si Cindy ini, yaitu dia harus memberikan anak baru dari si Abah ini. Dan saat ini ternyata si Cindy lagi mengandung anaknya. Namun karena ulah Rocky and the gang, mereka pun harus tewas. Dan Rocky pun harus bertanggung jawab menggantikannya. If she give me a new one, well, they would be alive. Sedangkan di tempat si Alex, ternyata dia masih hidup. Dan yang si Abah tusuk tadi adalah mayatnya si Moni. Dia pun langsung mencoba mencari kunci pintu yang cocok di sana. Sedangkan di tempat si Abah, dia mencoba memasukkan cairan ajaib ke si Rocky. Saat pengen masukin, tiba-tiba untunglah datang si Alex yang menolong. Si Rocky yang kesel pun dia langsung menghajar si Abah ini. Setelah itu mereka pun langsung bergegas kabur dari sana. I'll take it. Namun saat pintu udah kebuka, Alex ini harus tewas ketembak oleh si Abah setelah melihat cahaya indah di depan mata. Rocky pun langsung bergegas pergi dari sana dengan dikejar-kejar oleh anjingnya si Abah. Dia pun akhirnya sudah sampai di dalam mobil. Namun karena kunci mobil tidak ada di sana, dia pun jadi nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Dan pada akhirnya Rocky ini memiliki sebuah rencana. Anjing itu pun akhirnya terjebak di dalam mobil. Rocky yang mau kabur, tiba-tiba dia harus ketangkap si Abah lagi. Si Rocky ini ngelihat remote alarm di tasnya.
Dan tanpa basa-basi, dia pun nyalain alarmnya itu. Dan langsung menghajar si Abah ini dengan suara bising alarm yang berbunyi. Si Abah pun akhirnya kenok dan masuk jatuh ke gudang. Setelah itu, Rocky pun langsung bergegas pergi dari sana sebelum polisi melihatnya ada di sana. What is that? You and me at Dan di sini akhir, Rocky yang pengen pindah rumah sama anaknya, dia melihat berita tentang perampokan di rumah veteran tentara. Di berita itu ngejelasin kalau tidak ada barang di rumah itu yang dicuri. Dan kalau kondisi si Abah ini, dia stabil dan akan pulang kembali ke rumahnya. Dan film ini pun selesai. Jadi kalian akhirnya kasihan ke siapa nih? Si Rocky apa si Abah? Kalau mau lanjut season 2-nya, bisa langsung aja komen di bawah ya. Cukup bilang lanjut.